学生生活はいかがでしたでしょうか。できたDharma Pesatu Dayaku. Dia sendiri tidak tahu. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya ada kesempatan pergi dinas ke daerah Tangerang Selatan. Saya berangkat bareng teman kerja saya, 1 orang, supir, terus 3 orang mahasiswa. Pas sampai di sana, kami sempat makan siang bareng di rumah makan Padang. Kalau makan nasi Padang di luar, biasanya saya selalu makan pakai sendok dan garpu. Tapi kemarin saya makan pakai tangan loh. Ternyata kalau nasi Padang itu emang enak dimakan pakai tangan ya. Saya bilang ke teman kerja kalau biasanya saya makan nasi Padang pakai sendok dan garpu. Terus sambil bercanda teman saya bilang gini, Sombong kali Bapak ini. terus kemarin ada alumni yang datang ke kampus untuk ketemu dengan saya. Ternyata dia bawa atasannya di tempat kerja. Atasannya ini orang Jepang dan ternyata atasannya adalah salah satu murid di Japanesia. Katanya dia suka nonton video saya di YouTube. Saya seneng banget bisa ketemu penonton video harinya Japanesia. Terus dia kasih oleh-oleh ke saya. Oleh-olehnya itu Yokang. Pas saya buka, saya terkesan banget sama kemasannya. Teman-teman kerja saya juga kagum dengan kemasan oleh-oleh itu. Jadi pas kotak Yokangnya itu dibuka, deretan Yokangnya itu muncul ke atas. Mekanisme kotaknya itu sederhana banget, tapi bisa kasih kesan eksklusif. Keren. Terus kemarin kampus saya adain acara wisuda lagi. Katanya mulai tahun ini wisudanya diadain setahun 2 kali. Biasanya wisuda itu diadain 1 kali, tapi saya nggak tahu kenapa sekarang diadain setahun 2 kali. Nah, karena jumlah wisudawan nggak terlalu banyak, jadi wisudanya diadain di aula kampus. Kali ini juga saya diminta bacain kata sambutan dari pihak Jepang. Kali ini ada sambutan dari Bapak Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Bapak Masaki Yasushi, dan sambutan dari Rektor Universitas Hiroshima. Walaupun cuma baca aja, tapi saya deg-degan banget. Malamnya saya latihan baca beberapa kali. Pas hari H, alhamdulillah, saya bisa baca dengan lancar. ちょうど1年前には天皇皇后両陛下がここダルマプサダ大学をご訪問され、学生の皆さんと交流をされました。Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kali ini saya mau cerita pengalaman saya naik sepeda ke Car Free Day di daerah Sudirman. Sebenarnya saya udah lama mau ke CFD naik sepeda, tapi setiap minggu pagi itu bawaannya ngantuk dan nggak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi ya ke CFD-nya selalu nggak jadi. Kali ini saya bisa ke CFD karena ada motivasi yang lain. Saya sebenarnya ke CFD itu karena mau lihat-lihat spare part sepeda di Pasar Kaget yang ada di sana. Pasar Kagetnya ini ada di Jalan Sumenep, di daerah Jalan Sudirman. Niatnya mau berangkat dari jam 5 pagi, dan pagi itu saya benar-benar bangun sebelum jam 5. Tapi ya itu, rasanya males banget. Akhirnya saya berangkat jam 6 pagi dan sampai di CFD sekitar jam 7-an. Nah, pas di sana saya baru ingat kalau saya punya jadwal rapat online jam 8.30. Jadi kemarin itu ya saya nggak jadi lihat-lihat spare part sepedanya.
Saya cuma keliling-keliling sebentar, terus pulang lagi. Pas di CFD, saya ngeliat kayaknya ada perubahan sedikit di sana. Perubahan yang pertama itu adalah kayaknya jumlah sepeda yang lalu lalang di CFD agak berkurang. Terus perubahan yang lain adalah bertambahnya orang yang jogging atau lari pagi. Terakhir saya ke CFD itu kalau nggak salah pas bulan Februari, pas saya buat video tentang Starling atau Starbucks keliling. Ayo, kalian masih ingat nggak? Seperti yang tadi saya cerita di awal, kayaknya jumlah orang yang lari di CFD makin banyak. Dari artikel yang saya baca, katanya emang ada peningkatan jumlah lomba lari di tahun 2023. Tahun kemarin total ada 160 acara lomba lari di Indonesia. Kemarin kan Jakarta ulang tahun yang ke-497. Nah, untuk rayain ulang tahun Jakarta, kemarin ada acara Jakarta International Marathon. Acaranya pas tanggal 23 Juni kemarin. Acaranya ramai banget. Terus karena ada lomba maraton itu, Car Free Day juga nggak ada. Soalnya jalannya dipakai untuk lomba maraton itu. Untuk kalian yang tinggal di Jakarta, apa ada yang ikut Jakarta International Marathon? Kalau ada, tolong tulis komentar ya. Olahraga lari kayaknya emang lagi ngetren di Indonesia. Tapi orang yang lari di CFD itu bukan berarti mereka lari dari rumah ya. Ada juga sih yang lari dari rumah sampai area CFD, tapi banyak juga yang naik motor atau mobil atau kendaraan umum sampai area CFD. Nah, begitu sampai area CFD baru mereka lari. Sebenarnya kalau kalian perhatiin, daerah di pinggiran area CFD itu jadi lahan parkir untuk orang-orang yang olahraga di area CFD loh. Sebenarnya orang-orang bisa aja olahraga lari di sekitar tempat tinggal mereka, tapi karena area Sudirman Tamrin dan sekitarnya itu estetik banget, jadi banyak yang sengajain ke area CFD untuk olahraga. Oke, balik lagi ke pembicaraan tentang tren olahraga lari. Sekarang di Jakarta ada juga loh toko sepatu yang cuma jual sepatu lari. Orang-orang mulai cari sepatu yang nyaman untuk lari. Ngomong-ngomong tentang lari, dulu waktu di Jepang saya juga nyoba olahraga ini. Waktu itu pas musim panas dan saya pengen nurunin berat badan. Terus saya lari pakai jaket sekitar jam 2 siang. Saya pikir kalau lari di kondisi panas, nanti banyak keluar keringat dan saya bisa lebih cepat jadi kurus. Tapi ternyata saya malah kena dehidrasi dan hampir pingsan. Mata saya kunang-kunang, terus kepala saya pusing. Waktu itu saya berhenti lari, terus langsung duduk untuk istirahat. Untung waktu itu saya nggak sampai pingsan. Kalau pingsan, kayaknya saya bakal diangkut sama ambulans ke rumah sakit ya. Oh ya, terakhir saya mau ngomongin tentang tren sepeda yang mulai turun. Dulu pas pandemi corona, banyak orang yang jadi suka naik sepeda. Tapi pas pandeminya selesai, orang-orang sepertinya berhenti naik sepeda. Terus banyak juga yang jual sepeda mereka. Kata teman saya yang ikutan tren sepeda pas pandemi, dia cerita kalau dia beli sepeda gunung sampai 8 juta. Sekarang dia mau jual harganya turun banget dan cuma laku 3 juta aja. Jadi karena tren sepedanya udah turun, harga sepeda juga jadi turun kayaknya. Kalau saya sih yang pasti nggak ada rencana jual sepeda ini ya. Kalau rencana mau tambah satu, itu ada.